Benar itu kirim surat. Siapa yang bilang kirim surat? Akan memburu Sylvester Matutina sampai ke Kejagung. Jangan dong sedih rakyat ini. Nanti tanggal 17 seharusnya kita panjat pinang, lomba karung, dan panjat dan sebagainya lah, kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Tapi tergerus oleh penegakan hukum menjadi rakyat kita sedih. Nah, untuk itu kita maunya sebelum tanggal 17 Agustus yang disebut tadi, saudara Sylvester Matutina itu sudah harus dieksekusi. Sylvester Matutina untuk dieksekusi secepatnya sebelum tanggal 17 ini. Bapak Presiden selama kampanye dulu mengatakan bahwa saya akan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi penegakan hukum. Tetapi ketika saudara Sylvester Matutina dieksekusi, maka Bapak akan dikenang hari ini sebagai Presiden omong-omong. Oleh karena itu, lakukan perbaikan, wahai Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai. Pada hari ini Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Paradok Indonesia yang Anda buat itu benar sekali, maka lakukanlah semacam perbaikan-perbaikan yang sudah selayaknya.
siapa yang bilang 2000 berapa? AK memburu Sylvester dalam rangka supaya akan tangkap. Ingat Bang, Sylvester itu adalah eksekusi, tidak ada itu. Sama sekali tidak. Berarti eksekusi tetap berjalan. Sekarang yang menjadi masalah, kenapa itu eksekusi tidak berjalan? Itu yang menjadi tujuan kehadiran kita siang hari ini ke Kejaksaan Agung ini. Ini gedung kita loh, gedung rakyat ini. Ya bukan gedung siapa-siapa ini. Ini milik bersama rakyat dan kita berhak untuk hadir di sini menyampaikan aspirasi kita, khususnya kenapa seorang yang sudah divonis oleh Mahkamah Agung 2019 yang lalu, kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, belum dieksekusi. Itu yang menjadi topik kita hari ini. Saya kira gitu kan. Jadi PK sama sekali tidak menunda eksekusi ya. Tidak ada aturannya itu. Ya. Oke. Kalau begitu hari ini agendanya apa Bang Ahmad Yagirsan teman-teman hadir di sini Bang? Hari ini secara jelas kita datang ke Gedung Kejaksaan Agung ini untuk menyampaikan aspirasi kita melalui surat kepada Jaksa Agung khususnya. Ya karena beliau yang mengapalai gedung ini kan. Kemudian nanti ada surat yang ada 2 lagi, surat yang berikut dengan itu. Tetapi isinya sama untuk agar supaya eksekusi itu yang sudah seharusnya dilakukan harus dilaksanakan segera. Tidak ada istilah tunda-tunda lagi itu. Ada 4 aturan loh yang mengawal vonis itu sampai sekarang. Mulai dari KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi artinya secara substansi aturan tidak ada lagi hak untuk struktur mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Agung sini tidak ada aturan untuk menunda itu lagi. Karena aturannya secara substansi sudah lengkap banget. Tidak ada lagi yang harus. Nah, jika itu tidak dilaksanakan, itu berarti penegakan hukum kita, ini penting. Ini bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus, yang 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Berarti masih ditemukan sekarang kebobrokan penegakan hukum di negara Republik Indonesia ini. Jangan dong sedih rakyat ini, nanti tanggal 17 seharusnya kita panjat pinang, lomba karung,
dan panjat dan sebagainya lah, kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, tapi tergerus oleh penegakan hukum menjadi rakyat kita sedih. Nah, untuk itu kita maunya sebelum tanggal 17 Agustus yang disebut tadi saudara Sylvester Matutina itu sudah harus dieksekusi. Tidak ada aturan yang menghambat. Tidak ada aturan. Kecuali masalah moral dari penegak hukum, ini masalah kedua. Ini yang perlu kita pertanyakan hari ini. Mungkin Bang Mul bisa menambahkan. Mungkin saya tambahkan sedikit dari kejelasan dari rekan saya, bahwa ini adalah nanti menjadi jurisprudensi yang bobrok untuk kedepannya. Maka ada ditemukan bahwa orang sudah ingkrah 6 tahun lebih, ini menjadi suatu tolak ukur nanti ke depannya, bahwa ini menjadi jurisprudensi baru untuk penegakan hukum. Ini bobrok sekali nanti ke depannya. Maka dari itu kami datang ke sini, apa yang diberitahukan tadi rekan saya, bahwa kami untuk meminta Sylvester Matutina untuk dieksekusi secepatnya sebelum tanggal 17 ini. Ini yang kami minta kepada Kejaksaan Agung ini. Itu dari saya, mungkin ini meneruskan dari rekan saya saja. Nah, Bapak, bila mana Sylvester belum juga ditahan sebelum sudah usahakan. Ya, ini tanggung jawab moral, tanggung jawab budaya dari penegak hukum ya. Tadi saya jelaskan, mulai dari Mahkamah Agung, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Mahkamah Agung, ini suatu struktur yang sebenarnya hierarkinya cukup bagus. Nah, hanya kenapa itu belum dilakukan, ya kita tentu dong, the man behind the gun-nya mungkin ada. Saya nggak menuduh saat ini, tapi kalau itu tidak dilaksanakan hampir 6 tahun, kurang lebih 6 tahun ya, tidak dilaksanakan juga bagi seorang yang sudah divonis inkrah, itu satu hal yang dipertanyakan. Untuk itu, jika masih belum, sesudah tanggal 17 nanti belum dilakukan juga eksekusi, berarti penegakan hukum di bangsa ini sangat bobrok. Saya katakan sangat bobrok, dan disayangkan sekali di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini, seharusnya bangsa kita ini mendapat hadiah-hadiah yang bagus, menggembirakan rakyat Indonesia. Akhirnya nanti perayaan 17 Agustus hari Minggu nanti, rakyat kembali kepada perayaan-perayaan yang tradisional, lomba balap karung, panjat pinang, dan banyak sekali kegiatan masyarakat. Mungkin karena hal ini itu akan tidak terlaksana atau setidaknya mengurangi. Itu sangat disayangkan. Jadi jangan lupa, masalah ini sudah menjadi masalah nasional karena ada kecacatan hukum yang menurut saya kebobrokan hukum, kebobrokan moral daripada kita semua, termasuk kami ini penegak hukum advokat ini yang menyuarakan tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Ini rentetannya. Ini rentetannya. Jadi tidak semerta kami langsung menuduh atau Sylvester Matutina, tidak. Itu ada rentetan peristiwa dari ijazah palsu kepada saudara yang sekarang tervonis yang belum dieksekusi tersebut. Saya pikir begitu ya. Semalam Bang mau konfirmasi, semalam dalam satu acara Bang Ahmad Fazlinuddin menyebutkan bahwa di balik Sylvester Matutina orang besarnya adalah Jokowi. Ada komentar soal itu Bang? Zaman Dagisa. Kalau soal orang besar, orang yang berpengaruh di bangsa ini, siapa berpengaruh di belakang oleh saudara SM tersebut, kalau kami lebih sopan mengatakan, kita tidak pernah mengatakan bahwa si A, si B, si C. Tapi kalau dari pihak sana mengatakan, udah ada orang besar berpengaruh yang mempengaruhi urusan ijazah palsu ini ke kita, itu ada. Tapi kalau dari pihak kita berlaku tetap lebih sopan, ya, lebih wise. Karena kita penegak hukum tidak boleh juga mengatakan bahwa itu ada atau itu disebut siapalah. Kita tidak sebut itu. Tapi menurut saya dugaan kita boleh dong. Karena 6 tahun loh. 6 tahun nggak jalan loh. Bayangkan itu. Sementara orang-orang lain begitu vonis langsung eksekusi. Biasanya hanya butuh 2 minggu kok itu aturannya. Ini 6 tahun kawan-kawan. Jadi ini satu, siapapun ya, bukan kami saja yang penegak hukum, khususnya kuasa hukum dari Roy, dari Rismond, dari Dr. Tipa dan lain-lain, kebetulan mau menyuarakan ini. Bukan kebetulan, memang siapapun boleh menyuarakan ini. Karena ini ketimpangan penegakan hukum di Republik ini saat ini.
Kembali saya katakan menjelang 17 Agustus ini, hari Minggu nanti kita rayakan, seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Begitu ya, ibu-ibu sekalian ya, dan kawan-kawan sekalian. Saya kira itu. Pak, ini apakah juga sebagai bentuk respons terkait dengan Sylvester yang sempat menyebutkan ada dalang di balik Roy Suryo CS terkait dengan tudingan ijazah palsu? Ya mungkin itu saling revenge lah ya, itu lumrah saja. Barangkali dia menduga kita ada di balik kita ada orang besar, tapi berapa kali kita tampil di TV manapun itu kita nyatakan, termasuk saya kemarin tampil di satu TV mengatakan bahwa itu tidak ada. Dan kawan kita ini, Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tipa dan lain-lain itu benar-benar biaya sendiri loh. Dan ini bahkan saya katakan penelitian ilmiah yang nanti tanggal 17 Agustus rencana akan menerbitkan satu buku 580 halaman. Itu adalah gerakan dari mereka awal sampai akhir tentang penelitian ijazah palsu ini. Jadi di luar itu nggak ada. Ini benar-benar penelitian. Sekali lagi saya katakan base ilmiah berhubungan dengan penegakan hukum sekarang ini scientific crime investigation. Jadi itu tidak lepas dari itu. Kalau apapun yang dinyatakan oleh Roy, Rismond dan Tipa sekarang ini, ada yang tidak setuju, lawanlah dengan ilmiah juga. Itu penting. Jangan ilmiah dilawan dengan omong-omong, itu nggak nyambung. Ya, sekali lagi saya katakan, ilmiah nanti dalam buku 580 halaman itu benar-benar basic ilmiah, scientific. Siapa yang tidak setuju, lawanlah dengan yang ilmiah juga. Kalau di luar itu kita tidak dengar. Saya kira memperpanjang waktu lagi. Tidak ada, habis waktu kita. Sebentar lagi udah Agustus, September, akhir tahun segala macam. Maunya tahun ini kelar masalah ini. Dengan apapun itu. Saya kira gitu ya. Tapi ini sekaligus untuk memberikan efek jerah mungkin bagi Sylvester ataupun peringatan? Wah, sebenarnya kalau efek jerah itu bahasa klise ya, bukan efek jerah. Dan ini harus turut secara hukum. Dan kita negara hukum, katanya di bangsa ini hukum adalah panglima. Ya ternyata sekarang nyata tuh 5 hampir 6 tahun ini mengatakan tidak ada eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah itu. Bukan itu lagi, bukan seperti yang Anda katakan tadi. Ini benar-benar melukai hati rakyat Indonesia, bukan kita saja. Melukai penegakan hukum di Indonesia ini. Itu yang utama. Jangan lupa itu, poinnya itu. Bukan kami saja, bukan para advokat, pembela Rismond, Roy dan Tifa, tapi seluruh rakyat, khususnya kita para penegak hukum. Hakim, polisi, jaksa, dan advokat. Kita sama-sama penegak hukum. Hari ini kami datang ke sini, tujuannya untuk itu. Mari Kejaksaan Agung, mari Mahkamah Agung, mari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sama-sama kita penegak hukum yuk. Ini aturannya ada loh. Di KUHP diatur loh tentang ini, tentang eksekusi. Di Undang-Undang Kejaksaan diatur loh. Di Undang-Undang Kehakiman diatur loh. Dan surat edaran Mahkamah Agung. Itu yang paling utama. Dia harus memastikan bahwa eksekusi itu berjalan dengan baik. Surat edaran Mahkamah Agung tahun 2014. Jadi sama-sama, siapa yang salah di sini? Tadi saya bilang strukturnya yang salah. Substansinya udah oke. Nah sekarang moral kita di mana? Ini saya tegakkan di sini. Moral kita, budaya kita rontok sekali dalam hal ini menurut saya. Ya itu. Mungkin saya tambahkan sedikit masalah undang-undang. Kita kembali kepada Undang-Undang 1945 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ayat 2-nya, negara kita berdaulat. Yang ketiganya, negara kita adalah negara hukum. Bahwa equality before law harus dijalankan sesuai dengan produk dan ketentuannya. Bahwa semua di depan hukum itu sama, baik yang nama semua masyarakat Indonesia yang selalu harus penegakan hukum dijalankan. Itu aja mungkin dari situ saya tambahkan. Oh iya. Oke, makasih Bang. Oke, kita tunggu Koji keluar dulu ya. Nanti lebih seru lagi. Temanya lebih seru lagi. Mereka lagi di dalam. Munduran Bang, munduran Bang. Ya itulah pesan dari Agak kelihatan. Enggak, kamera sini menghadap ke sana. Jadi kelihatan orang keluar masuk. Sini, Bu Ida. dan mungkin bisa akan lebih seru lagi ya kan. Iya. Oh.
Siapa nih? Sinian aja. Ya udah. Ngalangin jalan. Ya ada. Ya sini. Gigi, sebelah sini Gigi. Ngalangin jalan Gigi. Ini jangan bilang halangan. Itu. Arah. Dalam hukum itu semua itu sama. Kalau memang begitu, kalau Sylvester ini begitu istimewanya, sampai 6 tahun beliau tidak dihukum, kemudian sampai sekarang pun setelah ketahuan belum juga ada tindakan dari para hakim atau segala macam, dari para aparat ya, berarti memang Sylvester ini istimewa. Patut diduga ya, jangan-jangan Sylvester ini akan menjadi RI 2 mendampingi Gibran. Kalau kita patut duga ya, karena begitu istimewanya Sylvester ini. Kan sudah kelihatan jelas banget ya, tapi belum ada penyelesaiannya. Jadi sekali lagi, kami tanggal 19 ini, sekarang ini adalah penentuan untuk Sylvester. Kalau belum ada juga tindak lanjutnya, tanggal 19 emak-emak akan datang dengan seperti kejadian. Ke sini ya. Siap. Terima kasih. Lanjut Mama. Udah sini aja ya. Bang Jamada semuanya Di sini. Ada nggak? Maka biar kami nggak megang gitu loh. Baiknya di mana? Oh ya. Kita perlu mundur nggak, Bang? Kita di sini. Kira-kira perlu mundur lagi nggak? Sini Bang. Abang seberang. Iya. Terus ada lagi yang belum bergabung siapa? Siapa yang pegang? Udah, Roy nggak? Roy tadi izin nggak bisa ikut. Ini siapa yang pegang nih mic-nya? Iya. Oke, dimulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media. Hari ini sebagai tindak lanjut membantu negara dalam rangka untuk segera menegakkan marwah hukum dan keadilan, menegakkan wibawa kedaulatan hukum di negara kita. Ini dalam rangka apa? Agar putusan kasasi dari lembaga tertinggi di peradilan, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia, agak ke bawah ya, biar bisa segera dilaksanakan. Apa itu? Ini putusan kasasi berkaitan dengan Sylvester, terpidana Sylvester Matutina, yang pada 31 Juli yang lalu kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera ya melakukan eksekusi pada putusan Mahkamah Agung yang sudah diputus sejak 20 Mei 2019 yang lalu. Nah, karena itu hari ini kami mengirimkan surat kepada 3 pejabat di Kejaksaan Agung. Ya, yang pertama kita kirimkan kepada Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ada 3 atensi yang kita minta melalui surat kita. Jadi pertama kepada Jaksa Agung agar segera menegur sekaligus memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Jadi tidak ada alasan putusan itu hari ini sedang diajukan PK, karena PK tidak bisa menghalangi atau menunda eksekusi. Yang kedua, atensi kami kepada Jaksa Agung adalah segera memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang pembinaan untuk segera melakukan pembinaan yang berkaitan dengan kinerja dari Kajari Jakarta Selatan. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan kejaksaan tahun 2017 yang kami kutip dalam surat juga, salah satu tugas dari Jaksa Agung Muda bidang pembinaan adalah membina ya jaksa-jaksa di bawah Jaksa Agung tentunya, yakni Kajari dalam hal ini, dalam kerangka untuk memperbaiki kinerjanya, ya, membuat rencana kerja, SDM, protap dan seterusnya. Terutama bagaimana mungkin ada satu putusan yang sudah inkrah tidak segera dieksekusi, ini kan jelek dari sisi manajerial dan perencanaan. Jadi itu yang kami atensi. Yang ketiga, kami juga meminta agar Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin juga memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, ya inspektoratnya lah kira-kira begitu, untuk melakukan 2 hal ya, yang terutama yang ini menjadi bagian dari tugas
Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dalam rangka membantu tugas Jaksa Agung, yakni melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena patut diduga bahkan diyakini ini ada masalah dari sisi kinerja, karena tidak mungkin ada putusan yang sudah inkrah, dan kami juga sudah cek, nanti ada rinciannya oleh rekan kami untuk menegaskan bahwa putusan itu administrasinya sudah dikirim oleh Mahkamah Agung sehingga tidak ada alasan tidak memiliki salinan putusan untuk bisa dieksekusi. Jadi tidak ada alasan. Jadi kita minta diaudit, dan tentu saja audit keuangan. Kami khawatir gitu loh ya. Ada anggaran negara yang sudah dialokasikan tapi kinerjanya tidak ada. Ini kan sama saja merugikan keuangan negara. Karena merugikan keuangan negara itu salah satu indikator adanya tipikor, tindak pidana korupsi. Ini apa? Merugikan keuangan negaranya apa? Ya negara sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi kinerjanya kok nggak ada. Jadi sia-sia kita bayar jaksa gitu. Itu juga korupsi ya, merugikan keuangan negara gitu. Dan kami juga tadi mengirim surat langsung ya, selain kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kami juga kirim ke Kepala Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Intinya ya atensi sesuai dengan apa yang surat kami kirim adalah agar mereka segera melakukan tugas-tugas pengawasan untuk membantu Kejaksaan Agung, juga melakukan tugas-tugas pembinaan untuk membantu Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi putusan terkait Sylvester Matutina. Intinya saya ingin menegaskan bahwa negara yang diwakili oleh institusi kejaksaan tidak boleh kalah oleh terpidana. Tidak boleh kalah oleh penjahat yang sudah divonis inkrah. Tidak boleh kalah dengan seorang pemfitnah bernama Sylvester Matutina. Kami tidak mau terlalu banyak berdebat di media, karena apa? Kata kunci terkait polemik masalah Sylvester Matutina itu ada pada jaksa eksekutor. Kalau jaksa mengeksekusi Sylvester Matutina, selesai, nggak ada perdebatan apakah PK, apakah inkar, dan seterusnya. Tetapi karena banyak perdebatan terkait itu, saya tetap akan meminta rekan sejawat kami untuk menjelaskan posisi itu. Tapi sebelum kepada rekan sejawat Gofur Sangaji, kami minta dulu Bang Jahmada Girsang untuk menyampaikan respon terkait tidak dieksekusinya Sylvester Matutina. Dan kami juga akan hadirkan prinsipal kami, salah satunya adalah Bu Kurnia Triroyani, karena sejatinya ini adalah follow up atau tindak lanjut atas ya permintaan kami kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu. Kami sudah minta untuk segera melaksanakan eksekusi, tapi tidak ada respon, maka kami laporkan kepada atasan dari Kejari Jakarta Selatan, yakni Kejagungnya langsung. Dan kami juga sudah mendengar juru bicara atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ya Bapak siapa? Iwan Supriyatna ya. Siapa namanya? Anang Supriyatna. Di 4 Agustus yang lalu sudah menyatakan bahwa Sylvester ini sudah diundang dan kalau tidak akan dieksekusi. Tetapi kenapa sampai kemarin saya membaca berita justru Kapus Penkum Kejaksaan Agung justru berdalih masih ada putusan PK gitu. Jadi kami tegaskan jangan sampai kita dibodoh-bodohi lah. Kita semua udah tahu lah, rakyat ini tahu PK itu tidak bisa menunda atau menghalangi proses eksekusi. Jadi janganlah kemudian kekuasaan kewenangan itu tidak digunakan untuk menegakkan hukum dengan cara mengeksekusi terpidana yang sudah inkrah. Sementara pada kasus yang lain, misalnya pada kasus klien kami yang lain, ya Charlie Chandra, baru status tersangka saja, langsung ditangkap di penjara, didobrak rumahnya, dan saya minta dukungannya nanti di tanggal 20 Agustus, hari Rabu, ada vonis di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke, itu dari kami selaku koordinator non-litigasi tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Kepada Bang Jahmada, silakan Bang. Oke, saya mau tambahkan ya, rekan-rekan sekalian, jurnalis, wartawan di sini. Kami datang ke sini karena sudah terbukti kejanggalan itu di masyarakat ada. Khususnya pelaksanaan atau eksekusi dari vonis Sylvester Matutina. Perlu kita ketahui, secara aturan, secara substansi, sangat lengkap untuk menjalankan eksekusi ini. Pertama, KUHP, pasal 270. Kedua, Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021. Ketiga, Undang-Undang Kehakiman juga mengatur yang sama. Dan yang terakhir adalah yang paling tajam sebenarnya surat edaran Mahkamah Agung sendiri yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung harus mengawasi secara ketat setiap putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung. Nah, secara substansi yang 4 ini nggak jalan.
Saya nggak perlu menjawab ini. Kenapa? Yang menjalankan ini kan aktornya, oknum yang menjalankan putusan itu gitu loh. Siapa itu? Mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Agung ini. Untuk itu kami penegakan hukum hari ini dalam rangka law enforcement penegakan hukum kami hadir. Bukan semata-mata karena kami kuasa hukum dari yang dimasalahkan jasa palsu sekarang ini. Ini total tugas kita selaku bangsa Indonesia. Nah, jika 4 hal itu sudah ada secara substansi, berarti faktor yang terakhir kenapa tidak jalan? Berarti masalah moral dan budaya. Nah, berarti kita ini dalam hukum ini moral dan budaya kita ini agak kendor nih. Kembali saya katakan menjelang 17 Agustus hari Minggu ini akan melukai semangat rakyat untuk merayakan kebiasaan yang kita rayakan tanggal 17 September 2012. Jadi saya katakan sekali lagi ya rekan-rekan, ini fakta loh. Aturannya ada 4 loh, mengatur eksekusi ada 4 aturan loh. Masa 4 aturan ini dilangkahin semua? Mari kita menilai sama-sama ya. Saya tidak menunggu siapa yang salah di sini. Apakah mulai dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Jaksa Selatan, PN Jaksa Selatan dan Kajari Selatan. Kita sama-sama menilai. Mari menjawab sama-sama. Untuk itulah kehadiran kami bersama rekan Pejudin, Gopur, Mulyadi dan semua tim di belakang dan Mbak Kurnia yang juga aktif sekali bilang ini, kami hadir menyuarakan itu. Istilahnya sekarang jatuhnya di mana, kenapa tidak ada? The man behind the gun. Masalah moral di penegakan hukum bangsa ini, masalah budaya kita sangat rontok menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-80. Saya kira itu tambahan saya dari saya. Silakan rekan Gafur untuk menambahkan terkait juga surat yang sudah dikirim, bisa dijelaskan tadi di dalam bagaimana? Ya, makasih Bang Kusnudin, Pak Jamada, teman-teman sekalian dari tim kuasa hukum Roy Suryo CS. Ini adalah bukti ya, tanda terima resmi dari PTSP, Jaksa Agung Republik Indonesia, bahwa surat kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah kami sampaikan terkait dengan belum dilaksanakannya eksekusi atas putusan kasasi 287 PIT 2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina. Ya, jadi kami datang hari ini resmi dan inilah bukti, ini asli ya, bukan palsu. Ya, jadi ini bukti asli dari pihak kejaksaan. Mudah-mudahan kami berharap menjelang 17 Agustus 1945 ini, 2 hari lagi, ini suara kita yang mewakili bukan hanya klien kami ya, tapi suara yang kami sampaikan hari ini adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia yang mencintai dan merindukan penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang berintegritas, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Karena sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Konstitusi Undang-Undang 45, Indonesia adalah negara rule of law, negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu hal pertama. Hal yang kedua, kedatangan kami hari ini sebetulnya karena ditelisik oleh adanya kegundahan. Bukan karena kami sekarang vis-a-vis dengan beliau dalam perkara dugaan ijazah palsu, tidak. Itu soal lain. Tapi kami hari ini terdorong karena adanya suatu pertontonan praktek penegakan hukum yang tidak adil. Ada disparitas penegakan hukum. Ada kesenjangan penegakan hukum yang luar biasa. Di satu sisi, selama 10 tahun kita melihat di rezim pemerintahan sebelumnya banyak praktek penegakan hukum yang dilakukan dengan prinsip tajam ke bawah, tumpul ke atas, kemudian pihak-pihak yang melakukan kontrol, kritik, pengawasan terhadap pemerintahan itu kemudian dikriminalisasi. Salah satunya adalah teman-teman kami. Tetapi di sisi yang lain, ada seorang terpidana yang nyata-nyata putusannya sudah ingkrah. Tadi sudah dijelaskan gamblang oleh rekan saya, Bang Kusnudin dan Bang Jamada. Kenapa tidak dieksekusi? Ini bukan lagi persoalan yuridis. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang. Kita punya dasar hukum. 1, pasal 270 KUHP. 2, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. 3, Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya, keempat, ada surat edaran dari Mahkamah Agung. 4, dasar hukum terang benderang menjelaskan bahwa
terhadap suatu putusan pengadilan yang telah ingkrah, maka mandatori kepada jaksa penuntut umum harus melaksanakan eksekusi. Kenapa tidak dieksekusi? Ada apa ini? Ini negara hukum macam apa? Oleh karena itu kami resmi datang ke Kejaksaan Agung hari ini ingin mengirimkan pesan supaya jangan lagi kita membiarkan kejaksaan merusak tatanan hukum kita. Jangan lagi kejaksaan merusak sistem peradilan pidana kita. Jangan lagi kejaksaan mengangkangi prinsip dan asas negara hukum kita. Ayo eksekusi. Apa sih tantangannya? Tadi sudah dijelaskan, aturannya ada, sistemnya ada. Berarti apa yang kurang? Selama 10 tahun ini kita merasakan betul hukum kita dikontrol oleh kekuasaan. Ya, hukum dikontrol bukan oleh hukum. Ya, not control by law, tapi control by power. Itu yang nyata kita rasakan. Ya, oleh karena itu kami mohon kepada Pak Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan, meskipun terpidana berdasarkan pasal 263 menyatakan upaya PK, tetapi berdasarkan pasal 268 ayat 1 dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan PK tidak menunda eksekusi. Permohonan PK tidak menghalangi eksekusi. Jadi hari ini kalau ada jawaban resmi dari pihak Kejaksaan Agung bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan upaya PK dan tidak dieksekusi, menurut saya ini jawaban yang absurd secara hukum. Ini jawaban yang tidak yuridis. Jawaban yang tidak punya kekuatan legalitas. Masa seorang aparat penegak hukum bisa memberikan narasi seperti itu? Hei Bapak Jaksa Agung, dengar kata-kata kami yang ada di sini. Tugas kamu adalah melaksanakan eksekusi. Bukan membiarkan saudara Sylvester Matutina dengan lenggang melakukan upaya PK, dengan gagah warawiri ke sana kemari, tetapi saudara tidak mengeksekusi. Penegakan hukum macam apa di Republik ini? Ini yang sekarang ini kami tuntut. Hal yang kedua, karena ini Pak Gajah Mada, saya tambah satu lagi. Karena kita menjelang kemerdekaan, Presiden itu adalah panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Kami minta kepada Presiden Prabowo melalui suara Pak Jahmada, kemudian Jahmada Girsang, kemudian Bang Kosinudin, ini salah satu Man of the Year ya di tahun 2025. Ya, kami minta Pak Presiden Prabowo, gunakan kewenangan Anda. Panggil Jaksa Agung. Perintahkan Jaksa Agung supaya segera melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan perintah Presiden. Panggil Jaksa Agung, karena Jaksa Agung adalah pejabat yang diangkat resmi oleh Presiden berdasarkan hak prerogatifnya. Panggil Jaksa Agung, perintahkan kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan eksekusi. Karena kalau tidak, maka Bapak Presiden selama kampanye dulu mengatakan bahwa saya akan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi penegakan hukum. Tetapi ketika saudara Sylvester Matutina dieksekusi, maka Bapak akan dikenang hari ini sebagai Presiden omong-omong. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya dari prinsipal, ya ini bukurnya Triryani, silakan bukurnya menyampaikan pandangannya. Rekan Kosim, mungkin saya tambahkan dikit ya. Silakan. Ini penting. Bukurnya, ya. Karena ini justru yang seolah-olah mengganjal ya eksekusi ini. Rekan Gopur dan Mbak Kurnia sebentar ya. Mengenai kadaluarsa. Ini banyak disinggung bahwa vonis itu sudah keluarsa karena sudah lebih 6 tahun. Dan banyak yang mengutip pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya di ayat 1-nya. Saya mau klarifikasi di sini dan mau jelaskan pasal 84 itu baca 84 KUHP, baca semua ayatnya agar sinkronisasi hierarkinya itu dapat satu kesimpulan. Saya mau katakan bahwa untuk vonis yang tadi disebut itu belum kadaluarsa atau belum lewat waktu. Kita jangan berpatokan bahwa 6 tahun, tidak ada rumusnya. Pasal 84 itu ayat 2 tolong diperhatikan baik-baik. Penuntutan untuk pasal 311 itu adalah masa kadaluarsanya penuntutannya saja 6 tahun. Dan masa kadaluarsanya juga hampir sama dengan itu, hanya ditambah sepertiga dari 6 tahun. So berapa tahun? 6 tambah sepertiga dari 6 tahun adalah 8 tahun. Sekarang baru jalan ke 6 tahun. Jadi masih ada waktu kita sebenarnya 2 tahun lagi, cuman jangan terlena waktu itu. As soon as possible segera Bapak seperti yang kata Gafur tadi,
yang di gedung tinggi ini sebelah kami ini segera mengeksekusi itu. Jadi jangan main pasal tentang kadaluarsa. Silakan sama-sama, pasal 84 itu terbuka dimanapun itu, silakan dibaca. Pasal ayat 2 khususnya ya. Jadi kadaluarsa dalam hal ini kita closing ya. Tidak ada kadaluarsa dalam pelaksanaan eksekusi putusan saudara SM tersebut. Saya kira itu tambahannya dari saya agar lebih jelas mengenai kadaluarsa. Tidak diperdebatkan lagi nih ya. Silakan Mbak Kurnia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, meminjam istilah paradok dalam buku Paradok Indonesia yang ditulis oleh Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Prabowo Subianto, kami rasa ini merupakan hal yang tepat sekali ya. Paradok sendiri berarti bahwa kondisi yang bertentangan yang jika kita lihat, tetapi setelah diselidiki lebih lama ternyata memang bertentangan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. Pada hari ini saya sebagai terlapor, meskipun saya juga adalah kuasa hukum ya daripada pengacara di TPUA ya dan anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, ini merasakan sekali. Ya perlu Anda ketahui seperti kondisi kami ya, kami adalah aktivis TPUA yang dikejar-kejar untuk segera dinaikkan ke sidik ya, luar biasa ini, dan dalam minggu-minggu ini akan mengalami panggilan untuk diperiksa. Sementara di sisi lain ada orang yang jelas-jelas sudah berstatus sebagai tersangka, bukan tersangka, berstatus sebagai narapidana atau terpidana sejak 6 tahun yang lalu, tepatnya 20 Mei 2019 belum juga dilakukan eksekusi ya. Jadi ini sungguh suatu paradok yang luar biasa dan permainan hukum yang dipertontonkan secara telanjang. Perlu Anda ketahui Undang-Undang PSK atau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 jelas menyatakan bagi mereka yang melapor, saksi, korban dan saksi dan pelaku serta orang yang melaporkan itu seharusnya terlindung dari segala tuntutan hukum dan tidak bisa dilaporkan atas laporannya untuk saat ini maupun yang akan datang. Tapi apa yang terjadi? Orang yang melaporkan yaitu TPUA dilaporkan kembali oleh Joko Widodo ya dengan serangkaian orkestrasi pelaporan oleh beberapa orang dan laporan dari saudara Joko Widodo sendiri yang akhirnya pada hari ini telah membuat kami menjadi istilahnya itu pesakitan begitu ya. Coba kita lihat kembali perkara yang ya terkena bagi Firly Bahuri. 9 bulan lebih sudah ditetapkan sebagai tersangka ya atas jeratan pasal daripada 12E, 12B dan 11 Jungto pasal 65 KUHP maksud kami tetap sampai hari ini tidak diapa-apakan ya, luar biasa. Memang penyidik menggunakan hak subjektifnya untuk tidak menahan. Tetapi apakah ini benar secara hukum? Tentu saja tidak. Jadi inilah paradoknya Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka ulang tahun Indonesia ke-80 sudah waktunya kita merefleksikan diri dan evaluasi apakah hukum ini sudah benar adanya ya. Yang jelas kami sangat merasa kerusakan hukum dari zaman Joko Widodo 2 periode. Oleh karena itu lakukan perbaikan, wahai Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai. Pada hari ini Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Paradok Indonesia yang Anda buat itu benar sekali, maka lakukanlah semacam perbaikan-perbaikan yang sudah selayaknya Anda perbaiki. Ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, putuskanlah hubungan-hubungan yang sangat riskan dan tidak berguna dengan presiden yang lama, di mana sebenarnya kerusakan banyak terjadi pada zaman pemerintahannya yang kami rasakan sampai dengan hari ini. Saya kira demikian saja harapan kami dari orang-orang yang sedang mencari keadilan pada hari ini, agar kiranya hukum mencapai tujuannya yang salah satunya adalah kemanfaatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah ada, ayo, udah ya. Nih, jadi dari Mama RM nih, ini kan sudah dilaporkan lagi. Apabila tidak dieksekusi juga gimana nih? Akan ada demo lagi atau tunggu di gerbang lagi atau gimana? kita akan demo tanggal 19 ya. Kita akan ke Kejagung. Sekarang ini adalah penentuan ya. Kan mereka bilang, kalau dari pengacara bilang tanggal 17 itu semoga sebelum tanggal 17 Sylvester sudah ditangkap. Kalau belum, iya sudah ditahan. Iya sebelum 17 ya. Kalau belum, kita akan geruduk lagi nih ke Jagung. Sekarang udah nggak ke Jari lagi, udah nggak model lagi, tapi ke Jagung. Ya, jadi ingat Sylvester itu masih menjadi buruan kami Mama. Untuk Sylvester
awas, lu hati-hati. Nggak akan lu bisa ngumpet di mana-mana. Dan kita minta kepada teman-teman kita yang sakit hati, kepada Sylvester, lu bayangin ya, Sylvester itu sudah ingkrah, tapi dia masih ngobrol mulut-mulut kotornya dia, iya kan? Dan kemudian jangan lupa juga dia jadi komisaris loh. Itu yang membuat rakyat marah, emak-emak marah karena dia sudah merusak wibawa hukum dan juga sekaligus merugikan uang negara. Jadi jangan lupa tanggal 19 kepada semua teman-teman kita kepung ke Kejaksaan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu semua hanya minta kepada Bapak Hakim-hakim di seluruh Indonesia agar berlaku adil terhadap warganya. Jangan tebang pilih. Jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang sudah narapidana silahkan ditangkap. Saya tidak banyak ngomong, itu aja Pak. Silahkan ditangkap sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan kita tahu ya, ada tujuan orang besar di balik jasa palsu ini. Nah, ya. Sekarang terbukti ya, dari malam juga ada, apakah ada orang besar di baliknya Sylvester? Oke, kalau menurut saya orang besar, orang kecil itu sama aja makan nasi. Makan nasi dan maaf ya, dia ke belakangnya pun sama-sama tidak wangi. Jadi kalau dia sudah wangi seperti minyak wangi itu baru namanya orang besar. Oke? Ya, terima tapi kasih. satu lagi, begini. Sorry. Kalau orang besar nih, kita ngomongin orang besar. Gampang. Semua titik itu ya, kalau kita selusuri backgroundnya menunjuk kepada satu orang. Yang perlu dipertanyakan ini adalah kenapa dia sebenarnya kerdil. Kenapa Sylvester itu begitu disayang, begitu dilindungi? Jangan-jangan dia akan menjadi calon RI 2 lagi sama Gibran. Nah, nggak mau. Begini loh. Bentar. Makanya jangan sampai. Makanya tanggal 19 kan kita mau tangkap tuh Sylvester. Nggak akan mungkin kejadian. Awas aja. Juga ya. Kemampuannya sebabnya apa? Tuh, jadi ya udah begitu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar berita di televisi, pidato langsung Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia kita ya. Saya bersyukur semoga apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi di layar TV dan semua orang sedunia pasti nonton, pengakuannya bahwa sangat memihak ke rakyat. Jadi tolong, kalau memang benar-benar memihak ke rakyat, semua hal yang memihak ke rakyat itu dilakukan, Pak. Seperti Sylvester, apa sih keistimewaannya dia sampai dia harus dikecualikan dengan rakyat-rakyat yang lain? Kalau rakyat yang lain langsung diambil. Contoh, Charlie Chandra sudah memberi surat bahwa 2 hari kemudian baru saya akan ke pengadilan, itu langsung ditangkap segera. Kenapa dibedakan dengan Sylvester? 6 tahun, Pak. 6 tahun, Pak Presiden, tolong itu dicamkan. Itu kan sangat membedakan rakyat kecil, rakyat besar, rakyat apa, kita sama ratakan. Rakyat semua rakyat, rakyatkan semua rakyat, karena kita juga miskin, kaya atau bukan, itu bukan perbedaan. Itu menurut saya. Kalau Bapak benar-benar bukan sebagai Bapak omon-omon, buktikan sekarang, karena tadi baru saya dengar, hari ini saya baru dengar. Mudah-mudahan setelah itu semuanya berubah, Pak. Saya hargain Bapak Presiden Prabowo, Bapak Prabowo the best. Saya hargain dan saya hargain. Semoga semua omongannya bukan sebuah mimpi oleh rakyat. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 19 harus udah masuk, Pak Presiden, tolong bantu kami. Salam merah putih. Salam merah putih. Sampai bendera kita tidak berkibar di negeri sendiri. Betul. Oke. Ayo Mbak Desi ngomong. Di HUT RI yang ke-80 ini tolong eksekusi Sylvester. Kalau itu tidak dilakukan, maka kami akan geruduk Kejaksaan Agung. Tunggu ya tanggal 19 Agustus nanti. Closing ya, boleh closing ya. Oke. Ini aku baru baca nih, transformasi kejaksaan menuju Indonesia maju. Kepada Bapak Kejagung, Bapak Baharudin ya. Pak, gimana Bapak mau menjadi Indonesia maju, membuat Indonesia maju? Kalau seorang Sylvester aja, Bapak tidak akan pernah bisa Bapak tangkap. Jadi di sini kami sebagai bapak-bapak, mundur namanya Pak. I challenge you untuk menangkap Sylvester sebelum tanggal 17 atau biarkan kami yang melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.